Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ada dengan NIM 1908101100, kelas PAIC semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hal mengenai suku atau bangsa yang berhubungan dengan Islam, yaitu suku bangsa Arab, suku bangsa Mongol, dan suku bangsa Turki. Pembahasan pertama, suku atau bangsa yang berhubungan dengan Islam yaitu suku bangsa Arab. Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah. Mereka termasuk ras atau rumput bangsa Kaukasoid dalam subras Mediterranean yang anggotanya meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Bangsa Arab hidupnya berpindah-pindah, nomad, karena tanahnya terdiri dari gurun pasir yang kering dan sangat sedikit turun hujan. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti tumbuhan stepa atau padang rumput yang tumbuh secara sporadis di tanah Arab di sekitar oasis atau genangan air setelah turun hujan. Bangsa Arab diketahui telah memiliki peradaban jauh sebelum Islam muncul di sana. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa hal ini meliputi peradaban Arab dalam agama, peradaban Arab dalam politik, peradaban Arab dalam ekonomi, dan peradaban Arab dalam seni budaya. Sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, Al-Arab Al-Ba'idah atau Arab kuno. Yang kedua, Arab Al-Arabiyah atau Arab pribumi. Dan yang ketiga, Al-Arab Al-Musta'aribah atau Arab pendatang. Eksistensi Arab kuno tidak dapat terdeteksi oleh sejarah kecuali beberapa kaum yang dikisahkan dalam Al-Quran dan kitab-kitab pendahulunya. Adapun Arab pribumi adalah 2 golongan besar, yaitu Qahtoniun dan Adnaniun yang berasal dari Yaman dan merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang berdiam di Hijaz, Tahama, Nejd, Palmerah, dan sekitarnya. Dari segi tempat tinggal mereka dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu Ahlul Hadoroh atau penduduk kota dan Ahlul Badiyah atau penduduk gurun pasir. Kedua kelompok ini banyak perbedaan dalam pranata sosial, tata cara, ekonomi, dan politik yang dipengaruhi kondisi geografi dan kondisi alam di mana mereka tinggal. Peradaban Arab pra-Islam sering pula dikenal dengan nama era jahiliyah atau kebodohan. Penamaan ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban. Namun, karena ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang keesaan Allah. Adapun dari segi fisik, mereka dinilai lebih sempurna dibanding orang-orang Eropa dalam berbagai organ tubuh. Begitu pula dalam sisi pertanian dan perekonomian yang telah maju. Terdapat preseden buruk yang melekat pada Arab pra-Islam adalah kondisi dan kedudukan wanita yang dipandang sebelah mata, bahkan setengah manusia. Meskipun ditemukan beberapa kepala suku wanita di Mekah, Madinah, Yaman, dan sebagainya, namun jumlah mereka amat sedikit sekali. Mereka juga terkenal dengan tradisi penguburan anak hidup-hidup. Namun, perlu dipahami bahwa tradisi tersebut tidak terjadi di seluruh suku Arab. Hanya beberapa suku dan kabilah saja yang menerapkan tradisi tersebut. Tradisi tersebut dilakukan dengan dasar bahwa anak kebanyakan perempuan adalah penyebab kemiskinan dan aib bagi keluarga. Alasan lainnya adalah faktor kependudukan. Salah satu peristiwa besar yang berpengaruh adalah hancurnya bendungan Ma'arib di Yaman. Rakyat berbondong-bondong melakukan urbanisasi besar-besaran ke utara, termasuk Mekah, Yathrib, dan Damaskus. Perpindahan ini menyebabkan terbatasnya bahan pangan dan menyebabkan kesulitan ekonomi dan kemiskinan banyak keluarga.
Bangsa Arab, mereka hidup berdampingan antar kabilah dengan perjanjian damai yang disebut Al-Ahlaf. Kecintaan mereka terhadap keluarga, garis keturunan atau nasab, dan kabilah mengalahkan kecintaan mereka terhadap hal lainnya. Fanatisme kabilah ini seringkali menimbulkan percekcokan dengan kabilah lain yang berujung pada peperangan, bahkan dalam hal sepele sekalipun, seperti kalah dalam pacuan kuda, persengketaan hewan ternak, mata air, atau padang rumput. Kepala kabilah Arab, selain tegas dan keras, terkenal juga dengan bertanggung jawab. Meskipun demikian, bangsa Arab terkenal kurang baik dalam pengorganisasian kekuatan dan penyatuan aksi, karena tidak adanya hukum reguler dan universal dan lebih mementingkan kekuatan pribadi dan pendapat suku atas lainnya. Bentuk pemerintahan yang ada kala itu adalah oligarki atau pemerintahan oleh suatu kelompok atau beberapa orang yang membagi-bagi kekuasaan dalam bidang-bidang tertentu. Pusat pemerintahan kala itu adalah Dar al-Nadwa yang bertugas sebagai majelis syuro dan berkedudukan di kota suci Mekkah, di mana di dalamnya terdapat Ka'bah, bangunan suci bangsa Arab. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan peralatan pertanian semi-modern seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak sebagai pembawa air dan penarik bajak juga telah dikenal kala itu. Mereka juga mampu membangun sistem irigasi yang baik, meskipun bendungan Ma'arib yang mereka bangun akhirnya rusak dan tidak berfungsi. Di samping pertanian, mereka juga terkenal dalam urusan perdagangan. Perdagangan yang dilakukan juga tidak terbatas sesama Arab, namun juga dengan non-Arab. Kemajuan mereka dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang telah dilakukan para pedagang Arab Selatan dan Yaman sejak 200 tahun sebelum lahirnya Islam. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Mekkah memiliki peran strategis karena merupakan jalur persilangan ekonomi internasional yang menghubungkan jalur-jalur dari dan ke mancanegara. Beranjak ke pembahasan selanjutnya, suku atau bangsa yang berhubungan dengan Islam, yaitu suku bangsa Mongol. Secara geografis, bangsa Mongol yang berada di antara daratan Asia Timur berbatasan secara langsung dengan Rusia di sebelah utara dan Cina di sebelah selatan. Geografi negara ini adalah Gurun Gobi di bagian selatan dan wilayah pegunungan yang dingin di bagian utara. Sebagian wilayah Mongolia sekarang terdiri dari gurun pasir. Titik tertinggi di Mongolia adalah Bukit Huiten di Tavan Bol dengan ketinggian 4.374 Masehi di atas permukaan laut. Kebanyakan wilayah negara ini merasakan suhu panas di musim kemarau dan suhu dingin di musim penghujan, dengan suhu rata-rata di negara tersebut adalah 30 derajat Celcius. Sedangkan secara wilayah, bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alan Jahan yang mempunyai dua putra kembar, yaitu Tatar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan dua suku bangsa yang besar, yaitu Mongol dan Tatar. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menggembala kambing, dan hidup dari hasil buruan. Sebagaimana umumnya bangsa nomad,
Orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, berani menghadang maut demi mencapai keinginannya, akan tetapi mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Mereka menganut agama Syamania atau Shamanism, yakni menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Sistem keagamaan bangsa Mongol yang tetap mengakui adanya Yang Maha Kuasa, akan tetapi mereka tidak beribadah kepadanya, melainkan menyembah kepada arwah, terutama roh jahat. Dalam tulisan Ali Mufrodi dijelaskan bahwa asal mula bangsa Mongol ialah dari masyarakat hutan yang mendiami Siberia dan Mongol luar di sekitar Danau Baikal. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa pelopor bangsa Mongol adalah Yesugai, ayah dari Chinggis Khan. Setelah kematian Yesugai, Chinggis Khan memimpin bangsa Mongol. Pada tahun 1219, bangsa Mongol menaklukkan Cina seluruh bangsa Tatar. Sejak itu, umat Islam diatur oleh beberapa dinasti baru. Bangsa ini mempunyai karakteristik dan mempunyai nilai keutamaan berbeda dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain, terutama ketika bangsa Mongol menaklukkan hampir sebagian peradaban besar di dunia, dengan puncaknya pusat peradaban dunia dan Islam pada abad pertengahan jatuh ke tangan mereka di bawah pimpinan Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, sebagian sosok legendaris penakluk bangsa-bangsa. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yesugai. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan, Raja yang Perkasa. Ia menetapkan suatu undang-undang yang disebutnya Al-Yasak atau Al-Yasa. Isi undang-undang tersebut antara lain hukum mati bagi siapa saja yang berbuat perzinaan, sengaja berbuat bohong, melaksanakan magik, mata-mata, membantu salah satu dari orang yang berselisih, memberi makanan atau pakaian kepada tawanan perang tanpa izin, dan bagi yang gagal melaporkan budak belian yang melarikan diri juga dikenakan hukuman mati. Dalam hal militer, wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kemiliteran. Pasukan perang dibagi ke dalam beberapa kelompok besar kecil, 1.000, 200, dan 10 orang. Tiap-tiap kelompok dipimpin oleh seorang komandan. Dengan demikian, bangsa Mongol mengalami kemajuan pesat di bidang militer yang mampu mengungguli kekuatan militer bangsa lain dengan rapi terorganisir. Bangsa yang dipimpin oleh Genghis Khan meluaskan wilayah ke Tibet, Cina Barat Laut, dan Cina pada tahun 1213, serta berhasil menduduki Beijing pada tahun 1215. Pada tahun 1209, tentara Mongol keluar dari negerinya dengan tujuan Turki dan Fergana, kemudian terus ke Samarkand. Pada mulanya, mereka mendapat perlawanan berat dari penguasa Khwarizm, Sultan Ala-ad-Din di Turkistan. Pertempuran berlangsung seimbang. Sekitar 10 tahun kemudian, mereka masuk Bukhara, Samarkand, Khurasan, Hamazan, Uzwain, dan sampai ke perbatasan Irak. Di Bukhara, ibu kota Khwarizm, mereka kembali mendapat perlawanan dari Sultan Ala-ad-Din. Tetapi kali ini mereka dengan mudah dapat mengalahkan pasukan Khwarizm. Sultan Ala-ad-Din tewas dalam pertempuran di Mazindaran tahun 1220. Ia menundukkan Turkistan pada tahun 1218 yang berbatasan langsung dengan wilayah Islam, yaitu Khwarizmshah. Invasi Mongol ke wilayah Islam terjadi karena adanya peristiwa Utrar pada 1218, yaitu ketika Gubernur Khwarizm membunuh para utusan Genghis Khan yang disertai pula oleh para saudagar Muslim. Peristiwa tersebut menyebabkan tentara Mongol menyerbu wilayah Islam dan dapat menaklukkan wilayah Transoxiana yang merupakan wilayah Khwarizm pada 1219 sampai 1220.
kota Bukhara yang di dalamnya terdapat makam Imam Bukhari, salah satu perawi hadis yang termasyhur, dihancurkan. Balkh dan kota-kota lain yang mempunyai peradaban Islam yang tinggi di Asia Tengah juga tidak luput dari penghancuran. Jalaluddin, penguasa Khwarizm yang berusaha meminta bantuan Khalifah Abbasiyah di Baghdad, menghindarkan diri dari serbuan Mongol. Ia diburu oleh lawannya itu hingga ke India tahun 1221 yang akhirnya ia lari ke barat. Dengan wilayah kekuasaan Genghis Khan yang amat luas itu sesuai dengan adat istiadat kekuasaan bangsa Mongol, maka kekuasaannya harus diserahkan kepada para keturunannya. Oleh karenanya, dibagilah tiap-tiap wilayah tersebut untuk keempat orang putranya sebelum ia meninggal dunia pada tahun 1227 dengan pembagian yang dianggap berhasil karena tiap anak-anaknya mendapatkan daerah taklukan Genghis Khan tanpa menghasilkan pertumpahan darah setetes pun. Pertama ialah Jochi, anak yang sulung, mendapat wilayah Siberia bagian barat dan stepa Kipchak yang membentang hingga ke Rusia Selatan. Di dalamnya terdapat Khwarizm. Kedua adalah Chagatai, mendapat wilayah yang membentang ke timur, sejak Transoksiana hingga ke Turkistan Timur atau Turkistan Cina. Cabang-cabang dari keturunan Chagatai yang bermukim di Transoksiana segera masuk ke dalam lingkungan pengaruh Islam, namun pada akhirnya dikalahkan oleh kekuatan Timur Leng atau dinasti Timuria. Ketiga bernama Ogedei, adalah putra Genghis Khan yang terpilih oleh Dewan Pemimpin Mongol untuk menggantikan ayahnya sebagai Khan Agung yang mempunyai wilayah di Pamirs dan Tien Shan. Keempat adalah Tolui. Si bungsu mendapat bagian wilayah Mongolia sendiri. Anak-anaknya yakni Mongke dan Kobilai Khan menggantikan Ogedei sebagai Khan Agung. Mongke bertahan di Mongolia yang beribu kota di Karakorum. Sedangkan Kobilai Khan menaklukkan Cina dan berkuasa di sana, yang dikenal sebagai dinasti Yuan yang memerintah hingga abad ke-14, yang kemudian digantikan oleh dinasti Ming. Mereka memeluk agama Buddha yang berpusat di Beijing, dan mereka akhirnya bertikai melawan saudara-saudaranya dari Khan-Khan Mongol yang beragama Islam di Asia Barat dan Rusia. Beranjak ke pembahasan selanjutnya, suku atau bangsa yang berhubungan dengan Islam, yaitu suku bangsa Turki. Turki merupakan sebuah negara Timur Tengah yang wilayahnya terletak sebagian di benua Asia yang disebut dengan Anatolia atau Asia Kecil, dan sebagian wilayahnya lagi berada di benua Eropa yang disebut dengan Turkish Reich. Oleh karena itu, Turki sering disebut sebagai jembatan antara timur dan barat. Letaknya yang berada di dua benua ini menjadi faktor sentral dalam sejarah, kebudayaan, dan politik di Turki. Bangsa Turki memiliki pola hidup berpindah-pindah. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang didiami bangsa Turki pada saat itu menuntut pola hidup nomaden. Situasi semacam ini memunculkan kehidupan bermasyarakat yang bersuku-suku, bermata pencaharian mengembala ternak, serta melakukan ekspansi ke wilayah lain demi mempertahankan hidup. Disebutkan dalam sumber berita dari Cina bahwa informasi paling awal mengenai bangsa Turki sudah ada sejak 2356 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Hyungnung. Orang-orang Cina menyebut Hyungnung sebagai tetangga sebelah barat laut mereka, sedangkan tetangga sebelah timur laut mereka disebut Tunghung atau Tungus. Sementara ras Asia yang ketiga, orang-orang Mongol, kemungkinan merupakan keturunan dari bangsa Turki atau Tungus, ataupun perpaduan antara keduanya. Sejak awal keberadaannya, bangsa Turki telah mampu menunjukkan perannya dalam kancah politik. Dalam catatan sejarah yang bersumber dari Cina, bangsa Hun atau sebutan orang Cina untuk bangsa Turki telah mampu membangun sebuah kerajaan besar bernama Attila pada abad ke-5 Masehi yang terletak di tengah daratan Eropa.
Pergeseran politik dan perubahan iklim di daerah Altai yang terjadi pada abad ke-3 sebelum Masehi mengakibatkan gelombang perpindahan penduduk secara besar-besaran. Mereka yang pindah menuju arah selatan dan barat untuk mencapai wilayah Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah menamakan kelompoknya dengan nama Oghuz, sedangkan suku-suku yang terserang menamakan bangsa ini dengan sebutan Turkoman atau Turki. Wilayah Timur Tengah merupakan daerah terakhir yang dicapai oleh bangsa Turki. Dalam gelombang perpindahannya, terlambatnya daerah ini menjadi jarahan bangsa Turki disebabkan adanya benteng pertahanan alami, yaitu rangkaian pegunungan Elkoz dan Kaukasus yang membentang menghadang perjalanan bangsa Turki ke arah barat daya. Dari Transoksania, bangsa Turki menapaki jalan yang terbentuk secara alami di padang rumput hingga bisa mencapai Iran. Pengalaman ini mendorong bangsa Turki untuk lebih jauh menjelajah di wilayah Timur Tengah lainnya dengan menggunakan Transoksania sebagai basis pemberangkatannya. Menyadari hal ini, maka kerajaan-kerajaan yang berkuasa di Timur Tengah mendirikan pula pertahanan di Transoksania untuk mempertahankan eksistensi mereka dari ancaman bangsa Turki. Hingga abad ke-11 Masehi, sebagian besar dari kerajaan-kerajaan yang berkuasa di Timur Tengah masih mampu bertahan dari rongrongan bangsa Turki. Tangguhnya pertahanan Timur Tengah ini membuat bangsa Turki mengalihkan daerah jarahannya ke wilayah-wilayah yang lebih lemah. Mereka menuju ke wilayah yang sekarang disebut Rusia dan Eropa Timur yang terletak di sebelah barat laut kediaman asli bangsa Turki. Sekelompok bangsa Turki masih menetap di daerah perbatasan Timur Tengah dan akhirnya berasimilasi dengan budaya setempat. Dalam proses asimilasinya, kelompok ini mulai menyukai budaya maju yang baru mereka kenal sehingga mereka berupaya menahan masuknya kawan sesama Turki yang masih belum berbudaya dan suka merusak. Kelompok bangsa Turki yang sudah tersentuh budaya maju ini akhirnya pada tahun 522 Masehi membentuk sebuah kerajaan. Dalam sumber yang lain disebutkan kerajaan tersebut bernama Kerajaan Gokturk. Gok berarti blue, yang didirikan pada tahun 682 Masehi, namun kemudian hancur pada tahun 711 Masehi. Sumber sejarah yang berasal dari Cina dan Bizantium menyebutkan bahwa sejak abad ke-6 Masehi telah ada bangsa yang secara spesifik mempunyai nama Turki yang mampu mendirikan sebuah kerajaan besar. Orang nomad yang pada abad ke-6 Masehi telah mendirikan sebuah kerajaan yang membentuk wilayah segitiga, mulai dari Mongolia ke perbatasan Cina bagian utara dan Laut Hitam. Kerajaan ini didirikan dan dipimpin oleh dua orang bersaudara, yaitu Tumen atau dalam bahasa Cina disebut Bumin dan Istami. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan dibagi menjadi dua bagian. Tumen menguasai bagian barat wilayah Turki dan Istami menguasai wilayah Turki bagian utara. Pada abad ke-7 Masehi, kedua kerajaan tersebut takluk kepada dinasti Tang dari Cina. Sebagai bangsa yang suka berperang, keberadaan mereka di bawah kekuasaan asing mendorongnya untuk selalu berupaya meraih kembali masa kejayaannya. Upaya mereka diwujudkan dengan mengadakan kesatuan langkah antara kerajaan Turki bagian utara dan kerajaan bagian barat. Setelah 50 tahun berada di bawah kekuasaan asing, kedua kerajaan Turki tersebut berhasil meraih kembali kemerdekaannya dan membangun kembali kekuasaannya. Proses pembangunan kekuasaan yang berlangsung hingga tahun 744 Masehi ini mampu meningkatkan budaya bangsa Turki sehingga catatan sejarah dalam huruf Sogdian yang sudah mereka tulis sendiri bisa diketemukan. Manuskrip yang mereka tinggalkan menceritakan tentang pergolakan sesama rumpun Turki dalam perebutan kekuasaan dan tentang gambaran kehidupan mereka. Manuskrip ini ditemukan di pinggiran Sungai Orkhon yang kemungkinan besar menjadi pusat pemerintahan mereka.
Sejak akhir abad ke-7 Masehi, bangsa Turki yang mendiami wilayah Asia Tengah mulai mengenal agama baru, yaitu Islam. Mereka mengenal Islam melalui hubungan perdagangan dengan bangsa Arab.